Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi ilmu pengetahuan alam, khususnya untuk kelas 7 tingkat SLCP sederajat. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan alam pada bab 4 mengenai pemanasan global dalam submateri efek rumah kaca. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, dan komen bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, di sini kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama adalah pengertian efek rumah kaca. Rumah kaca adalah suatu bangunan yang didesain sedemikian sehingga menyerupai rumah yang dinding, alas, dan atapnya terbuat dari kaca. Efek rumah kaca ini memiliki kesamaan dengan rumah kaca, yaitu terperangkapnya radiasi sinar matahari di atmosfer bumi. Nah, sebenarnya efek rumah kaca adalah fenomena yang memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup di bumi. Permasalahannya, jika konsentrasi gas rumah kaca di udara semakin banyak, maka semakin banyak panas yang terperangkap di bumi. Hal itu menyebabkan suhu bumi semakin meningkat setiap tahunnya. Jika dibiarkan terus-menerus, banyak populasi makhluk hidup yang akan musnah. Yang kedua, ada penyebab efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh gas yang ditimbulkan oleh manusia. Apa sajakah yang bisa menyebabkan efek rumah kaca? Yang pertama ada uap air atau H2O. Yang kedua ada karbon dioksida. Yang ketiga ada metana. Yang keempat ada ozon. Yang kelima ada nitrous oksida. Dan yang terakhir ada CFC atau chlorofluorocarbon dan HFC atau hydrofluorocarbon. Kontribusi masing-masing gas bergantung pada lamanya gas bertahan di atmosfer. Salah satu gas yang mampu bertahan cukup lama di atmosfer adalah CO2 atau karbon dioksida. Beberapa dekade terakhir, emisi gas CO2 di udara semakin meningkat akibat aktivitas manusia. Contohnya, aktivitas manusia yang menghasilkan banyak emisi gas CO2 maupun gas rumah kaca lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan bahan bakar batu bara secara berlebihan untuk bidang industri dan pembangkit tenaga listrik. Pembakaran batu bara secara berlebihan pada proses industri maupun pembangkit listrik akan menghasilkan gas sampingan berupa karbon dioksida. Gas ini nantinya akan dilepaskan ke udara dalam bentuk emisi. Yang kedua ada penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor menghasilkan gas rumah kaca berupa karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, dan uap air atau H2O. Yang selanjutnya ada penggunaan CFC pada kulkas maupun AC. CFC merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai pendingin di dalam kulkas maupun AC. Penggunaan CFC secara berlebihan bisa mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Molekul CFC bersifat ringan sehingga mudah berkaitan dengan molekul ozon. Jika CFC dan ozon bereaksi, lapisan ozon menjadi semakin tipis. Yang kedua ada pembakaran hutan secara besar-besaran. Salah satu ulah manusia yang cukup memberikan peningkatan efek rumah kaca adalah pembakaran hutan secara liar dan besar-besaran. Jika hutan dibakar, akan terbentuk hasil sampingan berupa gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Gas ini akan dilepaskan ke udara dan menjadi penahan radiasi matahari. Yang berikutnya ada industri pertanian. Penggunaan pupuk non-organik untuk peningkatan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan pupuk tersebut bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti nitrous oksida atau NO2 yang nantinya dilepas ke udara. Berikutnya ada industri peternakan.
Limbah industri peternakan seperti kentut dan kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Semakin banyak limbah peternakan yang dibiarkan begitu saja, semakin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Yang berikutnya ada penambangan liar. Tahukah kamu jika keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia? Selain berbagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca. Karena untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Dengan semakin maraknya penambangan liar, keadaan tumbuhan semakin terancam. Artinya, maka berkurang pula media untuk mengurangi efek rumah kaca. Yang selanjutnya ada proses terjadinya efek rumah kaca. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa efek rumah kaca ini sebenarnya bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca pun berlangsung secara alami dengan bantuan sinar matahari. Bagaimana prosesnya? Atmosfer bumi terdiri dari 4 lapisan. Adapun urutan lapisan paling bawah sampai paling atas berurut-urut adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Saat matahari memancarkan radiasinya, berlaku keadaan berikut. Yang pertama, 30% dari radiasi tersebut tidak sampai di permukaan bumi. Yang kedua, 60% sisanya masuk ke lapisan troposfer dengan penjabaran sebagai berikut. Yang pertama, 14% diserap oleh uap air, debu, dan molekul gas. Yang kedua, 51% ke permukaan bumi dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu 30% merupakan radiasi langsung. Yang kedua, 14% merupakan radiasi difus yang sudah terhembus di lapisan troposfer oleh molekul gas maupun partikel debu. Yang ketiga, radiasi yang sampai ke bumi ini sebagian akan diserap dan sisanya dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi sinar inframerah. Sinar inframerah hasil pantulan tersebut nantinya akan diserap oleh gas rumah kaca seperti uap air, CO2, CH4, dan O3. Nah, sinar inframerah yang tertangkap di dalam gas rumah kaca inilah yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi. Fenomena ini disebut sebagai efek rumah kaca. Permasalahan yang muncul saat ini adalah kadar gas rumah kaca di atmosfer semakin banyak karena aktivitas manusia. Hal ini memicu semakin banyaknya sinar inframerah yang terperangkap di dalamnya. Akibatnya muncul dampak merugikan yang bisa mengancam kehidupan makhluk hidup di bumi. Apa saja sih dampak dari efek rumah kaca? Telah tampak berbagai kerusakan akibat peningkatan efek rumah kaca ini. Adapun dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, naiknya suhu permukaan bumi. Efek rumah kaca merupakan pemicu terjadinya pemanasan global atau global warming. Para ahli menyatakan bahwa pemanasan global yang terjadi sekarang diakibatkan oleh emisi rumah kaca pada masa lalu. Yang kedua, ada mencairnya es di kutub. Jika suhu permukaan bumi mengalami kenaikan akibat efek rumah kaca, bukan tidak mungkin bongkahan es di kutub utara dan selatan akan mencair dalam jumlah besar. Yang ketiga, ada rusaknya ekosistem. Kenaikan suhu permukaan bumi secara signifikan mampu menyebabkan kerusakan habitat makhluk hidup. Akibatnya, ekosistem akan terancam rusak. Yang keempat, ada naiknya ketinggian permukaan air laut. Mencairnya es di kutub berpengaruh pada ketinggian permukaan air laut. Semakin banyak es yang mencair, semakin bertambah ketinggian permukaan air laut. Yang kelima, ada tingkat keasaman air laut akan meningkat. Gas rumah kaca yang diemisikan ke udara sebagian akan terserap oleh air laut. Jika kadar gas tersebut semakin banyak, tentu yang diserap oleh air laut juga semakin banyak. Akibatnya, laut menjadi semakin asam. Berikutnya ada cara menanggulangi peningkatan efek rumah kaca. Yang pertama ada hemat energi listrik. Yang kedua ada beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik.
Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah peternakan. Yang kelima, ada menggalangkan reboisasi atau penanaman pohon. Yang keenam, batasi penggunaan plastik. Oke, itulah pembahasan kali ini tentang efek rumah kaca. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekecil apapun kontribusimu bagi lingkungan, pasti akan membawa dampak besar bagi masa depan. Jangan pernah berhenti untuk mencintai bumi ini. Kalau bukan generasi ini, siapa lagi? Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.